Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khuzaini rahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa innal asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, jemaah kajian online Asyifa yang pagi hari berkumpul di Zoom ini berkat rahmat Allah, maka marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita oleh Allah, yang kalau kita akan berhitung tentu kita tidak akan mampu menghitungnya saking banyaknya nikmat itu. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, hari ini kita akan melanjutkan dua ayat terakhir surat Al-Hadid ya. Tentunya karena dua ayat ya cepat sekali ya kita akan selesaikan. Nah, nanti dilanjutkan dengan surat Az-Zariyat ya, ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-23 ya. Ini juga ayat-ayat yang sangat penting yang perlu kita renungkan serta kita amalkan seluruh arahan anjuran oleh Allah kepada kita ini. Jadi tentunya kita tadabbur dulu, membaca dulu, usahakan bahwa Al-Quran ini benar-benar menjadikan pengingat kalau kita lupa ya, mengajari kalau kita jahil, seperti doa kita di dalam Allahumma arhamni bil Quran itu ya. Jadi itu kita pahami. Nah tentunya untuk itu kita harus akrab dengan Al-Quran, membaca, merenungkan, mendengarkan, mentadaburi, dan akhirnya berusaha mengamalkan semaksimal mungkin sampai kita menjadi orang yang betul-betul cinta dan dicintai oleh Al-Quran. Allah Ta'ala akan sangat cinta kepada orang yang mencintai firman-Nya, yaitu Al-Quran Karim. Baiklah, nanti ya mudah-mudahan waktunya cukup ya. Saya juga akan membacakan beberapa yang penting, jadi misalnya bagaimana mandi janabah dengan mandi haid itu sama atau tidak ya, itu. Jadi beberapa aja saya terangkan secara global. Ini mungkin kalau nanti ada pertanyaan ya silakan ditanyakan. Baik, kita mulai dengan membaca Al-Quran. Ibu Reni Sudarwati yang baca dia. Nggih, Ustaz. Ibu Reni dibaca. Apakah milih surat Al-Hadid saja atau dua-duanya, atau yang kita pilih surat Az-Zariyat yang ayat ke-15 sampai ayat yang ke-16. Boleh ya, monggo ya, semua nanti
akan saya terangkan. Monggo, monggo Bu, silakan. Ini Pak Ustadz, izin membaca Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Surat Az-Zariyat ayat 15 sampai 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Akhidina ma atahum rabbuhum. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Wa bil ashari hum yastaghfirun. Wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Wa fil ardi ayatul lil muqinin. Wa fi anfusikum afala tubashirun. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'atun. Fawarab bis-samai wal ardi innahu lahaqqum mislama annakum. Innahu lahaqqum mislama annakum tantiqun. Iya. Shadaqallahul azim. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan mata air. Mereka mengambil apa yang diberikan Tuhan kepada mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam. Dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah. Dan pada harta benda mereka ada hak orang miskin yang meminta dan ada orang miskin yang tidak meminta. Dan di bumi terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang yakin dan juga pada dirimu sendiri. Maka, apakah kamu tidak memerhatikan? Dan di langit terdapat sebab-sebab
rezekimu dan apa yang dijanjikan kepadamu. Maka demi Tuhan langit dan bumi, sungguh apa yang dijanjikan itu pasti terjadi seperti apa yang kamu ucapkan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk surat hadisnya dibaca atau tidak, Bu? Kalau tidak bisa, tidak apa-apa. Tidak, Pak Ustadz. Ya, sudah ini aja. Alhamdulillah ya. Ya, luar biasa sekali ngaji di Asyifa ini. Kajiannya bisa, artinya tidak memalukan kalau seandainya didengarkan oleh orang yang pintar sekalipun, tidak memalukan. Nah, yang pertama kita memang sedang belajar. Yang kedua kita di sini saya lihat ibu-ibu yang belajar atau bapak-bapak itu sudah benar ya, tajwidnya sudah benar, makhrajnya ya tentu sudah benar, tapi mungkin perlu diperbaiki lagi karena makhraj itu ya kadang-kadang mengikuti bentuk mulut ya, menyonyong atau gimana itu ya, tentunya betul-betul harus seorang yang mempelajari sangat dalam. Tapi untuk membaca, untuk sholat, untuk kalau ada orang lain menyuruh membacanya, tidak memalukan. Jangan kita merasa malu. Kita cukupi. Baiklah. Kelompok ayat yang diterangkan oleh Allah Ta'ala di dalam surat Az-Zariyat ayat 15 sampai ayat yang ke-23 ini adalah kelompok ayat-ayat yang mengingatkan kita manusia di hidup di dunia ini, hendaklah kita senantiasa berbuat baik. Karena perbuatan yang baik yang kita kerjakan akan membuahkan kebaikan besok di akhirat. Ya. Jadi in aksantum li anfusikum. Nah, kalau kamu berbuat baik itu, maka kamu akan menuai perbuatan baik itu, yakni pahala dan keselamatan di akhirat. Hal jazaul ihsanu ilal ihsan. Tidak ada balasan satu perbuatan baik itu kecuali perbuatan baik. Ya, balasan dari Allah itu sama dengan perbuatan baik kita. Maka jangan sampai kita tidak berbuat baik. Kemudian juga Allah Ta'ala membanggakan kepada orang-orang yang senantiasa menyempatkan waktunya untuk bangun di waktu malam, orang mutakin ini. Karena bangun di waktu malam sebagai barometer kualitas iman yang dimiliki oleh seseorang. Kalau kita bisa istiqomah dan yang tidak istiqomah dan yang tidak melaksanakan, itu tentu ada kualitas kadarnya dan mereka mempunyai tempat sendiri-sendiri besok di sisi Allah. Oleh karena itulah Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita, latar kabuna tobakon antobak. Ya, kamu nanti pasti akan meniti satu tingkatan demi satu tingkatan. Demikian juga iman. Sekarang, besok atau lusa akan berbeda. Ini kelihatan dari amal ibadah kita. Coba kita rasakan, apakah kita sergapnya sholat berjamaah, sergapnya sedekah, kemudian gampang menolongnya orang sama dengan kemarin lusa? Tidak sama. Hanya kita mungkin rasanya masih sama, tapi orang lain, tetangga kita, kawan sejawat itu omongannya lain, ya. Kemudian yang sudah dibicarakan tidak seperti dulu. Itu akan orang lain bisa merasakan. Itu buah dari kita terus-menerus belajar ini, yang kita tidak tahu, ya, peningkatan iman kita dengan peningkatan ilmu yang kita miliki. Orang itu tidak jadi senang ngobrol yang tidak ada manfaatnya. Jadi begitu ada omongan yang tidak bermanfaat, segera ditinggalkan, ya, gitu. Baiklah, ya. Allah Ta'ala mengawali di dalam surat Az-Zariyat ayat yang ke-15 ini tentang sifat orang-orang mutakin, orang yang bertakwa kepada Allah, dan janji yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba sebelum ini ada dua ayat saja yang menjelaskan tentang orang mutakin itu, ya. Apa yang akan didapat oleh orang yang mutakin itu dan apa seruan khusus bagi mereka yang bertakwa, orang mutakin ini. Maka kita lihat di dalam ini Pak Tomo tidak ada, Bu. Jadi Pak Tomo bisa diganti, siapa yang siap mengganti?
Siap Bu, Ustaz. ya nggih, aja keturun to, Rek, aja keturun. Oh, saya tidak keturun Ustaz, saya tidak keturun. Ya, jadi jangan tertidur iman-iman kalau tertidur. Saya itu apa menjelaskan itu betul-betul saya kepingin para jamaah itu ya paling tidak ya mengerti apa yang saya mengerti ya. Dia Tidak, bisa mengamalkan apa yang saya amalkan paling tidak itu. Jadi lebihnya itu ya, yang tidak terbatas, tapi paling tidak. Jadi ya podo karo gurune lah paling kedaisuran kualitasnya podo karo minimal ya, tapi jangan kalau podo karo gurune kan nggak ada tingkatan nanti ya, lama-lama jadi zaman batu ya, lebih tinggi tingkatannya tentunya. Nah, ayat yang Saya ke saya itu tidak 133. keturun Ustadz, sinyalnya di tempat saya lo jelek banget. Oh ya, aduh kasihan Bu Sujilah ini. Bu Hadi Sujilah ya. Ini kok jenenginya jadi Sujilah, saya makanya bingung ini. Saya ke Bu Hati kemana? Loh ini Bu Hati ada. Ada tapi putus sampai 2 Ustadz, tapi Ya, putus-putus. yang ini Bu Sujilah itu tidak Bu. Hah? Bu Hati Sujilah itu jelas. Iya Yang Ustadz. Bu Hati tadi ngok gitu Bu. Langge. Oke, nah kalau gitu Bu Hati Bu Sujilah, dibaca surat Ali Imran ayat 132 dan 134. Monggo Bu. Iya Ali Imran 132. Ini sebelum ini. Oke. Iya. Dan taatlah kamu kepada Allah dan Loh, Rasulnya Muhammad. 133 surat Ali Imran. Iya. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Terus 134 Ustaz. ya, Yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. itulah cirinya orang mutakin. Ya, orang yang bertakwa itu paling tidak mendapat ciri 3 ciri itu. Itu yang minimal ya. Masih banyak di dalam Al-Qur'an ciri-ciri yang lain bagi orang-orang yang mutakin, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka dijanjikan oleh Allah surga yang luasnya seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa dan apa kriterianya orang muttaqin yang disediakan oleh Allah surga yang luasnya seluas langit dan bumi? Kata Allah, alladzina yunfikuna bisyara'i wa dzara. Ya, dia senantiasa siap untuk mengorbankan hartanya berinfak di jalan Allah, itu baik dalam keadaan lapang maupun di dalam keadaan sempit, sesuai dengan yang dimilikinya. Jadi berapa persen dari yang kita miliki kemudian kita berinfak, itulah kualitas iman yang kita miliki sebenarnya. Jadi bukan banyaknya, tapi berapa persen dari harta yang dimiliki oleh seseorang itu bisa diinfakkan, itu adalah nilai kualitas imannya. Seorang misalnya abang becak ya, menarik satu hari dapat 100.000, itu sudah susah ngoyo. Kok bisa sedekah 10.000, itu sudah 10% dari hartanya. Ya. Kalau orang 1 miliar ya, kemudian infak 1 juta, itu tidak ada apa-apanya ya. Masih jauh lebih tinggi nilainya seorang tukang becak tersebut yang dia berinfak 10.000 ini. Fisara'i wal dharai. Jadi Allah menyebutkan di sini dalam keadaan soroh dan keadaan lapang maupun keadaan sempit ya. Itu yang pertama. Yang orang beriman ini, yang bertakwa kepada Allah, mestinya juga harus diikuti dengan wal kadhiminal ghaidh, dan mampu menahan marah. Jadi kalau marah, kalau gegeran, tukaran ya sama orang, janganlah mengutamakan kata-kata yang lepas kendali. Orang beriman senantiasa dikendalikan oleh imannya. Yang keluar dari lidahnya adalah hal-hal yang hak, hal-hal yang benar. Kalau kita
ngomongnya sudah tidak bisa dipegangi, maka lepaslah ya julukan yang dijulukan oleh Allah orang mutakin itu. Ya. Jadi wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anin nas, suka memaafkan. Apapun kesalahan orang itu kepada dirinya dimaafkan. Minta maaf atau tidak maaf, minta itu bukan urusan. Yang penting dimaafkan saja sudah. Ya, perkara dia masih terdenda, masih mengancam, ya apa-apa dimaafkan saja. Itulah orang bertakwa. Karena dengan memaafkan tidak ada yang membahayakan ancaman siapapun ya, kepada diri kita, kecuali yang ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. Karena orang yang bertakwa itu akan selalu bersama dengan Allah. Wallahu ma'al musinin, dan Allah bersama orang berbuat baik. Wallahu ma'al mutakin, dan Allah bersama dengan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita lihat surat yang kita baca, surat Az-Zariyat ini. Innal muttaqina, sesungguhnya orang yang bertakwa kepada Allah, yang punya 3 sifat tersebut, fi jannati wa uyun, mereka benar-benar nanti akan disediakan oleh Allah tempat yang sangat mulia, yaitu surga yang mengalir di bawahnya mata air, taman-taman yang sangat menyejukkan. La yarawna fiha samsan wala zamharira, ya. Dia di surga itu, ya, di surat Al-Insan ayat 13 itu tidak merasakan panas, ya, juga tidak merasakan dingin yang bersangatan. Panas tidak, dingin tidak, pas-pasan. Ya, seperti AC, kadang-kadang kalau kita setel, itu kadang-kadang masih kepanasan, kadang-kadang kedinginan. Tapi besok di surga itu, la yarawna fiha samsan, mereka tidak melihat di dalam surga itu matahari atau sengatan matahari. Wala zamharira, dan tidak juga kedinginan yang sangat. Badanya tan alaihim zilaluha, itu di dalam surat Al-Insan ayat 13-14, ya. Nanti boleh dibaca ayatnya, ya. Badanya tan alaihim zilaluha wa zulilat, ya, badula kutubat tadlila, ya. Ya, naungannya dekat sekali dan buah-buahnya dipetik dengan semudah-mudahnya. Monggo Bu Wati dibaca. Wadi suruh sujilah. Oh, enggak ada. Budwi, monggo Budwi. Buati kayaknya tuh. Lagi gangguan itu sinyalnya. Iya, Ya, gangguan. monggo Gangguan. Ya Allah. Surat berapa Ustaz? Surat 76. Suara saya itu terdengar dari Bu Wati enggak sih? Dengar Ustaz, suaranya Ustaz itu jelas, tapi yang dari sini ke sana nggak bisa. Oh ya, ini jelas kok Bu, suaranya Bu Wati jelas. Iya, tapi tadi mati-mati gitu loh Ustaz. Oh ya, sudah. Sekarang suratnya 76 ayat 13-14. 14. Surat 76 ayat 13. Di sana mereka duduk bersandar di atas dipan. Di sana mereka tidak melihat atau merasakan teriknya matahari, dan tidak pula dingin berlebihan. Nomor 14, dan naungan pepohonannya dekat di atas mereka, dan dimudahkan semudah-mudahnya untuk memetik buahnya. Ya, jadi semudah-mudahnya kita duduk bisa metik sambil duduk. Kita berdiri, ya pohonnya ikut naik ke atas, ya kita memetik bisa dengan berdiri, dan itu manut saja. Kalau di surga pohon-pohon itu tidak seperti di dunia, akarnya di bawah, buahnya di atas. Kalau di surga balik sama Allah Ta'ala, akarnya di atas, buahnya di bawah. Sehingga penghuni surga itu nggak usah memanjat pakai tangga dan lain-lainnya, tinggal metik saja, ya semudahnya. Jadi tadlila itu semudah-mudahnya yang memetiknya. Itu nanti diberikan oleh Allah. Maka sekarang itu usahakan kita menjadi orang yang takwa, benar-benar takwa gitu loh. Ya apa caranya jadi orang bertakwa? Nah tentunya dengan belajar jadi takwa tadi, ya. Alladzina yunfiquna bisyara'i wa dzara, ya. Kemudian puasa juga, ya, disuruh puasa la'allakum tattaqun, ya. Kemudian uiddatil muttaqin, banyak sekali, ya. Rezekinya akan dimudahkan, jalan keluarnya dari seluruh kesulitan akan juga dibukakan oleh Allah kesulitannya. Kemudian akan dijamin oleh Allah Ta'ala, ya. Wa may yattaqillaha yaj'al makhrajan
wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah wa huwa hasbuh. Kalau bertawakal kepada Allah, Allah mencukupi semuanya. Sebenarnya kita itu masalah urusan dunia enggak usah mikir. Allah yang sudah menyediakan untuk kita. Nah, kita mikir soro-soro untuk apa? Kita itu tidak ngerti mencari rezeki. Di mana rezekinya? Kita tidak tahu. Nah, Allah Ta'ala yang kadang-kadang nuntun. Oh, kamu jadi tukang tambal ban. Kamu jadi pelayan toko. Kamu jadi manajer. Dan seterusnya. Itu Allah yang atur. Kita tuh manut sajalah diatur oleh Allah Ta'ala. Itu hidup kita akan jadi tenang. Jangan melihat orang lain yang sukses begini-begini. Itu diberi oleh Allah dan ibarat pinjaman. Ya, hidupmu itu harta yang kamu miliki itu pinjaman. Dan ingat, kamu segera akan kembali kepada Allah dan seluruh pinjamanmu akan kamu kembalikan kepada pemilik yang sesungguhnya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan bangga dengan pinjaman. Ya, saya itu kalau ada orang ada orang-orang punya mobil senang. Tapi saya pikiran saya dipinjami dia, saya dipinjami ini, dia dipinjami itu sama Allah. Dan nanti tatkala kita dipanggil oleh Allah mempertanggungjawabkan pinjaman yang telah dipinjamkan oleh Allah kepada kita. Itu penting sekali supaya kita itu jangan terlena hidup kita ini. Ya, semua itu pinjaman yang akan dikembalikan pada saatnya. Ya, kita bertamu misalnya 3 hari dipinjami sepeda, dipinjami mobil, dipinjami apa nanti setelah itu kembalikan kepada. Tapi ingat, jangan sampai banyak bocor, rusak ya, koplingnya dan lain sebagainya. Nanti tentu pemilik ini akan meminta tanggung jawab. Demikian juga harta yang kita miliki. Ya. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang-orang bertakwa itu berada di dalam surga yang mengalir di bawahnya mata air. Di surga itu ada 4 mata air. Ya. 4 mata air. Yang pertama mata air yang dari air, ya air biasa saja, yang segar rasanya, tidak pernah berubah bau dan rasanya di surga ini. Ya, itu disebutkan di surat Muhkamat. Ingat saya surat Muhkamat itu surat nomor berapa, Bu? Surat 14, Ustaz. Oh, Muhkamat kok 14 toh? Selamat kok. Surat Muhammad. berapa? Muhammad. Ayo, siapa saya tahu dapat permen. Surat nomor 47, Bu. Oh iya. Iya. Ya. Surat Muhammad. Nah, ayatnya ayat 15. Ya, ayatnya ayat 15. Nah, ini jadi yang dimaksud dengan sungai-sungai itu di dalam ayat 15 surat Az-Zariyat itu ini, ya. Monggo Bu dibaca. Surat 47 ayat 15. Perumpamaan taman surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Di sana ada sungai-sungai yang airnya tidak payau dan sungai-sungai air susu yang tidak berubah rasanya dan sungai-sungai khamr anggur yang tidak memabukkan yang lezat rasanya bagi peminumnya dan sungai-sungai madu yang murni. Di dalamnya mereka memperoleh segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Samakah mereka dengan orang-orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga ususnya terpotong-potong. Waduh, ya. Jadi Allah Ta'ala itu kalau memberikan sesuatu yang nikmat dibandingkan sesuatu yang sangat menyedihkan, ya. Nikmatnya itu apa? Minumannya, ya. Ada minuman susu, ada minuman arak atau khamr yang tidak memabukkan bagi peminumnya, tidak seperti di dunia. Kemudian ada sungai dari madu, ya, yang tentunya sudah tersaring madunya, nggak ada kotoran sama sekali. Itulah di surga. Sungainya saja sudah sangat menarik. Apakah itu sama, ya, dengan yang diberikan kepada orang-orang yang masuk neraka, diberi minuman yang sangat panas, sehingga begitu diminum terpotong-potong ususnya. Maka dari itu gampangannya, kamu Bu yang takwa terus, jangan jaga takwa itu, jangan sampai kita luntur karena hawa nafsumu. Karena yang menyebabkan kita tidak jadi takwa itu karena kita hawa nafsunya itu. Hawa nafsu itu Masya Allah, ya seperti bayi itu katanya, kata
Ustadz Isya itu. Kalau disusui ya nyusu terus, ya. Tapi kalau disapih, ya dia sudah akan jadi besar tanpa sehat. Nafsu itu begitu, ya. Terus minta nuntut terus saja seperti bayi itu, nyusu. Tapi kalau sudah disapih, maka dia akan menjadi orang yang anak-anak yang sehat. Ya, demikian juga nafsu jangan terlalu dimanjakan. Apapun keinginannya dituruti. Memang rasanya enak. Kepingin selingkuh, kepingin ini, ya. Bahkan kalau orang yang sudah berlebih-lebihan itu, ya, kalau berzina tidak mau dilayani oleh satu perempuan 3, 4, mungkin 5, karena apa? Mungkin memuaskan hawa nafsunya karena duitnya banyak. Itulah dikira uang yang diberikan oleh Allah, rezeki itu gratisan, ya. Padahal Allah Ta'ala mengatakan waladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqtulu. Tadi sudah dijelaskan di dalam surat Furqan 67 tadi. Mestinya tidak boros. Boros itu dimanfaatkan untuk sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Nah, setelah itu Allah menjelaskan ayat 16 surat Al-Dzariyat. Akhirina ma atahum rabbuhum, sambil menerima segala macam fasilitas yang diberikan oleh Allah kepada mereka, penghuni surga untuk orang mutakin ini. Ada makanan, minuman, bidadari, ya, buah-buahan, semua itu matastahi angkusukum. Apa yang terbetik di dalam hatinya diberikan oleh Allah Ta'ala. Apalagi yang diminta. Orang surga itu kadang-kadang aneh-aneh permintaannya kalau saya baca hadis ini. Ada yang minta, ya Allah saya belum pernah merasakan melahirkan anak. Kepengen melahirkan anak. Karena dulu tatkala di dunia tidak sempat mempunyai anak melahirkan. Diberi oleh Allah Ta'ala di surga ini. Ya, supaya melahirkan anak dan dia memohon. Ada yang minta, saya minta benih, saya orang petani, ya Allah, saya merasakan kalau nanam benih itu, dan benih itu tumbuh dengan subur, rasanya senangnya luar biasa. Dikasih, wahai malaikat, kasihkan mereka, ya, benihnya. Dan tanah surga itu sangat subur sekali. Begitulah, ya. Jadi memang orang-orang itu apa saja yang diinginkan, yang sifatnya baik akan senantiasa dikabulkan oleh Allah. Akhirina ma'atahum rabbuhum, innahum, sesungguhnya mereka itu, kanu adalah mereka, qabla dzalika, sebelum itu tatkala hidup di dunia, muhsinin, senantiasa berbuat baik, menjadi orang-orang yang baik, muhsinin. Jadi orang itu kita itu tingkat pertama itu muslimin, yang kedua mukminin, yang ketiga muhsinin. Muhsinin itu orang yang senantiasa baik, orang jahat tetap dibaiki, orang muhsin ini. Ya. Orang menghina tetap tidak pernah dibalas dengan menghina. Dia mempraktekkan surat An-Nahl ayat 126 itu. Wala in sabartum lahu khairul lisabirin. Kamu boleh membalas sebenarnya, tapi bagi orang yang sabar, bagi yang sabar itu lebih baik lagi yang diberikan oleh Allah. Tatkala dia mau bersabar, disakiti oleh orang. Itu namanya muhsinin, senantiasa berbuat baik. Kalau ada orang tetangganya, kawannya, ya siapapun ada kekurangan, tidak pernah mereka itu tidak sampai disambati, ya, dijanjeni nyekelnya jari gitu, ya. Minta uang 100 saja, 200 memegangkan jarinya atau ahli-ahlinya atau apa saja yang dimiliki, ya, supaya mereka bisa meminjam uang. Tidak usah, ya. Kata Nabi kita, orang yang menghutangkan itu pahalanya 10, orang yang bersedekah itu pahalanya 10 kali, sedangkan orang menghutangi orang yang hutang itu 18 kali. Kali lipat pahalanya, ya. Kenapa kok jadi lebih besar yang menghutangi, padahal hutang itu akan balikan? Karena orang hutang itu lebih butuh daripada kita. Kalau sedekah yang butuh kita, kalau hutang yang butuh adalah orang yang berhutang, dan kita tetap berbaik hati kepada mereka, ya. Ini kebaikan. Judulnya selalu berbuat baik. Kemudian ayat yang ke-17. Kanu adalah mereka itu, orang yang senantiasa berbuat baik, orang bertakwa itulah, qalilan sedikit sekali, minal laili, di waktu malam, mayah jangun, mereka tidur. Jadi tidurnya sedikit sekali di waktu malam. Artinya malam-malamnya digunakan untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman di dalam surat As-Sajdah. Surat As-Sajdah, surat nomor berapa, Bu?
32. Ya, gitulah. Ada yang nyaut gitu loh. Ya, ini jenenge enek kabeh loh. Ya. Ya Ustaz, ingat nomor 2. 32 ayatnya 16-17. Monggo Budi baca. Buat tidak ada. Bu Hati ada, enggak ada? Ada. Wadah, ini sibuk kemana Bu? Nggak kemana-mana, Ustaz, ditungguin. Oh ya, ya. Saya curiga soalnya. Enggak, Ustaz. Surat Iya, As-Sajdah ayat monggo. 11. Surat As-Sajdah surat 32 ayat 16 dan 17. Ini yang akan diberikan kepada mereka yang senantiasa bangun malam, sedikit sekali tidur di waktu malam. Monggo Bu. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan penuh harap. Dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. 17. Maka tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyenangkan hati sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Masya Allah. Orang yang sholat malam begitu oleh Allah Ta'ala. Ya, diberikan apa-apa yang belum pernah dilihat oleh matanya. Jadi mereka itu kata Jabat Junubu Manil Maboji. Lambung mereka jauh dari tempat tidur untuk bangun sholat malam. Ya, yad'una rabbahum, dia senantiasa berdoa memohon kepada Allah khaufan wa tama'an, dengan perasaan takut dan penuh harap kepada Allah. Takut sih takut, tapi harapannya harapannya Allah diampuni dosanya, diterima amalnya, ya, diberi petunjuk ke jalan yang lurus. Itu di malam hari saat kita mendekat kepada Allah. Kalau sudah diterangkan begini tidak tertarik untuk sholat malam, saya nggak tahu diterangkan dengan cara apa lagi, ya, yang bisa menarik kita bisa bangun malam. Karena besok itu yang tidak bangun malam tidak punya cahaya nanti, ya, dalam kegelapan nantinya. Ya, caranya ada, caranya sholat 5 waktu saja ada, ya, dari sholat 5 waktu ini. Tapi itu tidak seterang kalau mereka yang sholat malam. Cahayanya terang sehingga arah menuju surga dan arah menuju neraka kelihatan. Dia tidak akan tersesat jalan untuk menuju ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatajaba junubum anil mabdhi yad'una rabbahum khaufan wa tama'an, dengan perasaan takut dan penuh harap. Takut jangan-jangan amal saya ini masih kurang ikhlas, masih kurang mengikuti syariat, tidak diterima oleh Allah. Wa tama'an, namun tetap berharap kepada Allah, ya, karena Allah itu Maha menerima, Maha baik, Maha pengampun. Itu wa tama'an. Tuhan itu berharap, ya, jangan berharap diterima. Maka kalau orang yang seperti itu, tatkala perasaan antar harap dan takut, harap dan cemas itu berimbang, maka fala ta'lamu nafsu ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Maka tidak ada seorang pun yang tahu, ya, pahala-pahala berupa kenikmatan yang sengaja disembunyikan oleh Allah, yang kalau seandainya dinampakkan dengan mata itu melihatnya tidak senang. Belum sampai kita merasakan nikmat itu, melihatnya itu senang, ya. Wala ta'lamu, mal tidaklah satu orang pun yang mengetahui ma'ukhfiya, apa yang disembunyikan lahum kepada mereka, ya, qurratu a'yun, yang menyebutkan pandangan mata. Jazaan bima kanu ya'malun, sebagai balasan dari apa yang mereka kerjakan. Jadi iman-iman, kalau kita tidak sampai mengerjakan sholat malam, kalau sudah diterangkan sampai berapi-api, sampai keringetan gobios, kok ya tetap tidak sholat malam, itu saya tidak tahu. Apakah mereka itu memang tidak dikehendaki oleh Allah, ya, lagi mudah memperturutkan hawa nafsu. Ya memang untuk bangun malam itu Pak, ya, harus menundukkan hawa nafsu kita. Nafsu itu senengannya turu, senengannya mangan, ya, kemudian malas untuk taat kepada Allah dan seterusnya. Ya, itu adalah pekerjaan, dan itu dibantu oleh setan. Setan dibantu juga dengan daya tarik dunia. Jadi kalau kita tidak ditolong oleh Allah, ya susah, ya, musuh kita itu banyak sekali kayak seperti itu. Nah, dikembali kepada ayat 17 surat Ad-Dariyat, kanu qalilan minal laili ma yahjaun, orang yang disediakan oleh Allah menerima segala macam pahala di akhirat nanti bagi orang yang berbuat baik itu disertai dengan mereka sedikit sekali tidur di waktu malam.
Dan yang penting di sini ada wabil askarihum, dan di waktu sahur mereka itu ya yastaghfirun, mereka terus menerus mohon ampun kepada Allah. Ya, mungkin kita merasakan aku lu gak salah, gak dosa kok njaluk ampun. Apa yang diampuni? Orang yang sudah tidak berdosa mohon ampun, maka akan meningkatkan derajatnya di sisi Allah. Rasulullah itu dosanya apa? Tapi kata Nabi kita, saya satu hari itu mohon ampun, istighfar dan mohon ampun kepada Allah, itu tidak kurang dari 70 kali. Ya. Dalam hadis lain, 100 kali istighfar setiap hari. Padahal Rasulullah sudah diampuni semua dosanya. Ya. Karena istighfar itu, mohon ampun, memancing cintanya Allah, dan meningkatkan derajat-derajat seseorang itu di sisi Allah. Wabil askarihum yastaghfirun, dan di waktu sahur, di akhir malam, menjelang subuh. Jadi kalau kita sholat malam itu, jangan diteruskan tidur lagi, jangan. Ya, kalau bisa, sholat malam itu berlanjut dengan sholat subuh. Kalau kita dekat dengan masjid, berjamaah di masjid sholatnya subuh. Ya, maka tentu nilainya orang seperti itu tidak sama dengan orang yang sholat malam setelah itu tidur, sholat subuhnya tambah nggak berjamaah. Iman. Jadi kalau sudah mendapat keuntungan yang besar, jangan yang besar lagi dilepaskan. Apa yang besar lagi? Yaitu pahalanya sholat subuh berjamaah di masjid. Kemudian setelah ayat 18 Allah menjelaskan istighfar. Jadi kita sholat malam dari 10 menit atau 5 menit itu, dan kita gunakan istighfar. Atau kalau doa-doa mohon ampun bisa kita panjatkan tatkala kita tasahud, atau tatkala kita sujud kepada Allah itu sertakan setelah bacaan sujud itu doa-doa kepada Allah, mohon kepada Allah. Kemudian ayat yang ke-19. Wa fi amwalihi, ya, hakul lisaili wa mahrum, lisaili wal mahrum. Dan dalam harta mereka, wafi ambali, dalam harta mereka, tatkala mereka diberikan oleh Allah harta yang banyak ini, hakun, ada hak yang mesti ditunaikan, lisa ini barang bagi orang yang minta-minta. Ada orang mengemis, ada orang minta sumbangan, ada hak yang diberikan. Asalkan tidak untuk berapapun lah, ya. Itu lisa ini wal mahrum, dan orang-orang yang tidak pernah minta karena menjaga kehormatan. Orang mukmin itu mestinya tidak minta-minta, meskipun banyak kebutuhan, ya nggak usah minta. Ya kita sendiri yang harus mengerti. Enak kok ngaji ini, oh nggak bayar jamnya, nggak bayar, nggak mungkin kita ditarik bayaran. Tapi kalau kita kemingin itu mendermakan harta kita, pas kita kalau di asifah ini. Karena yang menikmati tidak hanya satu orang, banyak orang. Ya, mudah-mudahan dengan kalau kita ikhlas betul-betul, tidak hanya Allah menyelamatkan kita dari api neraka dan hanya masuk ke surga, tapi tingkatan surganya bukan tingkat surga rendah, tapi tingkat surga yang sangat tinggi nanti. Ya, karena orang yang kaya dermawan itu surganya tinggi, berkumpul dengan orang para malaikat. Ya, karena orang yang kaya itu jarang yang dermawan. Biasanya orang kaya ini tambah kaya tambah bakhil, ya, tambah kaya tambah bakhil. Karena dia memikirkan tambahnya saja, tidak memikirkan baginya. Mestinya juga harus berbagi, ya. Wa fi amwalim haqqul lisail wa mahrum. Kemudian ayat 20, wa fil ardi ayatul lil mukminin, ya. Dan di bumi, coba perhatikan bumi itu. Itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah, ayat-ayat yang diberikan oleh Allah supaya kita memperhatikan, lil mukminin, bagi orang-orang yang yakin tentang keesaan Allah, tentang kemahakuasaan Allah, tentang kebesaran Allah, tentang keagungan Allah. Rasakan di bumi. Tambangnya, emasnya, peraknya, ya, dikeluarkan terus-menerus, tidak pernah akan habis. Ikannya saja, ya. Kita kalau makan ikan di laut itu sekaya-kayanya orang nggak bisa memberi makan. Nabi Sulaiman pernah minta izin kepada Allah untuk memberi makan ikan, ya, diizinkan karena dia kaya raya, ya, nggak mampu kamu Sulaiman berikan. Saya izinkan aja, ya, 1 hari saja. Belum 1 hari, ikan 1 saja, makanan apapun dimakan, ya.
Dan itu ternyata dia satu ikan saja tidak bisa. Akan istighfar tobat kepada Allah. Yang Allah memang maha kaya. Memberi makan ikan yang kecil, yang besar. Semuanya diberikan. Apalagi kita, rezeki kita ini dijamin oleh Allah dengan jaminan yang pasti. Bukan jaminan yang tidak pasti. Ya, masalah rezeki, jangan khawatir. Kamu tidak akan mati. Sebelum rezekimu, kamu ambil semuanya. Dan ajalmu memang sudah tiba itu. Nah, rezekinya sudah habis baru mati. Kalau masih ada rezeki, tidak akan mati. Baik, ya. Inilah saya yang ke-20. Wafil arti ayatul lil mukminin, dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah untuk orang yang ingin mengenal Allah. Ya, itu diterangkan oleh Allah yang bisa menerangkan Allah, tapi berhala yang disembah mereka, patung-patung ini, ya, setan demit yang dipenjara disanjung oleh mereka, bahkan mereka melemparkan korban-korban. Ya, di lereng-lereng gunung, ya, untuk minta keselamatan. Nggak bisa apa? Ya, setan-setan atau jin-jin yang dipujanya tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya Allah, ya, yang bisa menolong kita. Wa fi anfusikum, dan juga di dalam dirimu sendiri. Perhatikan, itu kekuasaan Allah yang luar biasa. Mata begitu dibuka kelihatan semuanya. Telinga mendengarkan, maka langsung semua nasihat-nasihat itu masuk ke dalam hati kita, ya, tentram, tenang, damai, sejuk, ya. Itulah, ya, tanda-tanda kekuasaan Allah. Kalau orang nyolongan, orang berdosa, hidupnya tidak tenang, itu juga kekuasaan Allah. Kalau orang itu, ya, sederhana, suka menolong orang lain, tidak pernah kesusahan hidupnya, ya, meskipun pas-pasan yang dimakan hari ini, ya, penghasilan hari ini, tapi tidak pernah ada keluhan di dalam dirinya. Allah membuat mereka itu yakin dengan janji Allah. Afala tubsirun, apakah kamu tidak pernah memperhatikan, tidak sama melihatnya? Coba perhatikan dirimu sendiri. Ya, kepala ditaruh di atas, ya memang harus di atas kepala. Ya. Ada orang mengatakan jangan suka kamu berebut jadi kepala, ya. Meskipun memang tinggi, ya, tapi yang sering pusing adalah kepala, mumet adalah kepala, ya. Sedang tidak ada tangan mumet itu, ngeluh di tangannya itu tidak ada. Jadi kepala itu memang diinginkan oleh banyak orang. Karena apa? Karena tempatnya yang paling atas, yang paling terhormat itu di dalam tubuh kita ini. Hanya saja memang resikonya jadi kepala, ya mumet, ya, dan segala macam, yang ngeluh, ya. Mikirkan banyak hal. Wa fi anfusikum afala tubsirun, dan pada dirimu coba pikirkan tentang kekuasaan Allah, apakah kamu tidak bisa melihatnya, ya. Kemudian ayat yang ke-22, wa bisama, dan perhatikan langit. Rizqum, ada di sana di langit itu sebab-sebab turunnya rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kalian. Dengan cara apa? Dengan cara hujan. Loh, sekarang kok belum hujan? Bagaimana? Ini Allah kok menyalahi ini? Tidak menyalahi. Barangkali banyak hambanya yang kurang bersyukur kepada Allah. Maka Allah tunda. Biasanya hujan namanya November. Orang Jawa itu mengatakan November sudah nono sumber, sudah ada sumber. Artinya hujan sudah mulai turun. Kalau Desember, gede-gede nih sumber. Ya, sumbernya sudah banyak karena hujan sudah mulai banyak. Hujan, ya. Kalau Januari, hujan sehari-hari. Orang Jawa itu pinter. Jadi gatuk-gatuk nih itu otak adik gatuk, ya, itu seperti ini. Maka tidak ada kalau Januari itu tidak ada, nggak hujan terus, ya, karena hujan setiap hari. Sekarang kita sedang diuji, tidak diujan sama Allah. Kemarin di Surabaya itu kerotok sebentar jeres sedikit sekali, setelah itu nggak hujan lagi sampai sekarang. Ya, kita tetap mohon kepada Allah. Cobalah siapa saja di antara kita berdoa sendiri aja, ya. Mohonlah kepada Allah, ya Allah, janganlah kau tahan hujanmu ini. Kami semua sangat membutuhkan rahmat-Mu yang besar berupa hujan. Kalau kita memang orang-orang termasuk disayang sama Allah, meskipun kita sendirian akan dikabulkan oleh Allah. Hanya sayang kita ini, ya, banyak dosa. Karena banyak dosa itu doanya mental, ya, tidak. Kemarin beberapa kata berdoa diantaranya adalah menjauhi perbuatan yang haram, ya, nanti makan barang yang halal.
Baik, Wabis sama air. Wa matu'atun, dan apa yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala. Allah menerima doa yang kita panjatkan kepada Allah Ta'ala, naik ke langit. Ya. Kemudian juga ada dari langit itu bencana yang besar. Hujan batu, ya, sinyal yang buruk juga ada di sana. Maka segala macam yang dijanjikan oleh Allah dari langit ada. Ada yang baik, ada yang untuk orang yang tidak baik, hujan batu dan lain-lainnya. Kemudian ayat yang ke-23 yang terakhir ini, Fawarobis samawati wal ard, maka demi Rob langit dan bumi, innahu lahaqun, sesungguhnya hari kiamat itu hak, pasti datang. Mislama anakum tangtikun, seperti apa yang kamu ucapkan. Bagi hari kiamat, terjadi kiamat pasti datang, tidak ada keraguan sama sekali. Ya, baiklah, ya, kita lanjutkan surat Al-Hadid, surat nomor 57. Monggo Bu Wati dibaca terjemahannya. Ayat pinten. Ya, undangannya ayat berapa di undangannya, Bu? 29. Iya, 28, 29. Oke. Monggo, Ya. Bu. Nggih. Surat Al-Hadid ayat 28. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasul-Nya. Niscaya Allah memberikan rahmat-Nya kepadamu 2 bagian dan menjadikan cahaya untukmu, yang dengan cahaya itu kamu dan dan pun Maha Penyayang. 29 pun mereka Hilang. Suaranya hilang, Bu Wati. Saya bantu, Ustaz. Ya, mohon dibantu Bu Dwi, tidak apa-apa. Mulai ayat 28 tadi juga kurang jelas karena putus-putus sinyalnya, ya. Tapi untungnya kalau sinyal dari sini ke sana ya gak putus itu. Saya ulangi dari ayat 8 sampai 29, Ustaz. ya, sinyalnya Ustaz, ya Allah ya Rabb. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan kepada Rasul-Nya Muhammad. Niscaya Allah memberikan rahmat-Nya kepadamu 2 bagian dan menjadikan cahaya untukmu, yang dengan cahaya itu kamu dapat berjalan serta Dia mengampuni kamu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Yang ayat 29, agar ahli kitab mengetahui bahwa sedikit pun mereka tidak akan mendapat karunia Allah jika mereka tidak beriman kepada Muhammad, dan bahwa karunia itu ada di tangan Allah. Dia memberikannya kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Ya, ayat ini ditujukan kepada ahli kitab sebenarnya, ya. Tapi kita pun juga, ya, dianjurkan untuk beriman. Ya, tapi secara khusus ini ahli kitab, karena ahli kitab itu sudah beriman kepada nabi-nabi yang dulu, Nabi Musa, Nabi Dawud, ya, Nabi Isa, Nabi Ibrahim dan lain-lainnya. Tetapi setelah turunkan Nabi kita Muhammad SAW, mereka mengingkari. Ya, padahal dia sudah beriman dulu, mengingkari, tidak mau beriman dengan Nabi kita, dan tidak mengikuti ajarannya Nabi kita. Maka turun ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang sudah beriman, ini ittaqullah, tetaplah kamu taat kepada Allah. Wa aminu bi rasulihi, dan beriman kepada Rasulnya yang diutus, yaitu Nabi Muhammad. Tidak boleh tidak beriman ini. Karena iman yang dulu kepada nabi-nabi yang dulu baru berguna setelah diturunkan Nabi Muhammad, dan Nabi kita Muhammad berubah imannya kepada Nabi Muhammad. Ajaran Nabi Muhammad yang diamalkan, bukan ajaran yang lain. Yu'tikum kiflaini, maka Allah Ta'ala akan memberikan kepada kita kiflaini 2 bagian, 2 pahala min rahmatihi, dari rahmatnya. Artinya
dia mendapat ganjaran tatkala dia beramal di waktu dia beriman kepada Nabi Isa misalnya, Nabi Musa misalnya, ya, dengan menjalankan perintah-perintahnya yang ada di dalam ajaran Nabi Isa atau Nabi Musa, itu dapat pahala sempurna. Dan tatkala beriman kepada Nabi kita Muhammad SAW, nah mereka juga diberikan pahala yang sempurna juga. Nah, setelah mengimani Nabi. Oleh karena itu beruntunglah mereka yang dulu beriman setelah Nabi kita diutus, dia beriman. Jadi orang-orang Nasrani, ya, atau orang-orang Yahudi, ya, itu kalau mau beriman kepada Nabi Muhammad, maka keuntungan yang paling besar diperolehnya ini. Kiplah ini mirahmatihi, dari rahmatnya, wa yaj'alakum nuran, dan akan dijadikan cahaya baginya. Yang cahaya itu tentunya akan bisa untuk memilah-milah mana yang baik, mana yang tidak baik, ya, mana jalan menuju surga, mana jalan menuju neraka, ya, diberikan oleh Allah cahaya nurun, ya, nurun tamsu nabi, yang kamu nanti akan bisa berjalan di dalamnya. Karena besok tatkala perjalanan menuju surga, ya, antara orang mukmin dan orang-orang yang kafir, orang-orang munafik, itu pertama kali jalannya sejalan. Ya, orang mukmin dapat cahaya, orang munafik, orang kafir tidak ada cahayanya. Mereka mengambil cahayanya dari orang-orang mukmin. Maka tatkala itulah, ya, akhirnya Allah Ta'ala memasang hijab atau tutupan yang di dalamnya itu berisi rahmat, yaitu surga, yang bawahnya itu bersiksa, yaitu neraka. Ini sudah kita bahas di dalam surat Al-Hadid juga, ya, ayat sebelumnya. Ini kita sudah bahas tentang ini. Nah, ini tamsu nabi wa yaghfir lakum, dan dia akan diampuni dosa-dosanya. Itu orang ahli kitab, ya. Wallahu ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Nabi juga bersabda, ada umat Muhammad ini yang mendapat pahala 2 kali, ya, imalnya 2 kali, ya, 2 kali lipat gitu maksudnya. Setiap beramal tidak hanya dapat amalan 1, tapi amal 2 kali lipat. Yang pertama, ini, ya, umat manusia ini ahli kitab yang beriman kepada Nabi Muhammad, 2 pahalanya. Yang kedua, seorang yang memelihara budak, ya, dipeliharanya, kemudian setelah itu menikahinya, ya, menikahinya. Jadi budak itu dipelihara, dididiknya, setelah dia pandai dan mengerti, dinikahinya, dia mendapat pahala 2 kali lipat. Kemudian yang ketiga adalah seorang budak atau buruh itulah yang menunaikan kewajibannya terhadap majikannya dan menunaikan kewajibannya kepada Tuhannya. Seorang budak itu kan biasanya tidak bebas, tapi tetap sholatnya dijaga, sholatnya dijaga, puasa dijaga, ya, tetapi juga taat kepada majikannya. Kalau majikannya memerintahkan ini dikerjakan, asalkan tidak melanggar apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu dapat dua pahala. Jadi yang dapat 2 pahala, orang ahli kitab yang menjadi muslim, kemudian seorang yang mendidik budaknya dengan agama ini sehingga menjadi orang yang baik, muslimah yang baik, kemudian dinikahinya. Dan yang ketiga adalah seorang yang budak yang taat kepada tuannya dan taat kepada Allah. Ayat yang ke-29. Jadi ahli kitab, ini ayat ini, ahli kitab tuh dia berpendapat bahwa tidak ada yang bisa menjadi nabi kecuali ya Bani Israel saja, keturunan Bani Israel saja. Maka dari itu turun ayat ini bahwa yang membagi-bagi rahmat, siapa yang diangkat jadi nabi dan siapa yang tidak diangkat jadi, itu terserah Allah. Dulunya memang turunnya Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, kemudian Nabi Yakub, terus ke bawah sampai Nabi Daud, Nabi Sulaiman, dan Nabi Isa, itu dari kalangan turunnya dari Nabi Ishak. Sekarang dari Nabi Ismail seret ke bawah, jarang disebutkan siapa Nabi itu, benar langsung Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebutkan ini. Maka mereka orang ahli kitab tidak mau beriman kepada Nabi, ya, karena bukan dari golongannya. Nah, Allah Ta'ala menjelaskan seperti itu, ya, li'ala, agar supaya ya lama ahlul kitab, agar supaya ahli kitab itu tahu bahwa Allah
yaqdiruna, bahwa ia tidak akan dapat berkuasa, memaksakannya ala sayin atas sesuatu sedikit pun tidak bisa, min fadlillahi dari karunia Allah, yaitu mengangkat jadi nabi. Jadi yang berhak mengangkatnya jadi nabi itu bukan orang-orang dari kalangan Bani Israel, bukan, tapi Allah sendiri yang mengangkat siapa yang diangkat jadi nabi. Wa anal fadl, dan sesungguhnya karunia Allah itu biyadillahi, di tangan Allah saja. Tidak ada sangkut pautnya dengan manusia, di tangan Allah semata-mata, ya. Yu'tihi, dan akan diberikan oleh Allah mayyasa, kepada siapa saja yang dikehendakinya. Apa diberikan kepada Nabi Muhammad yang pada saat itu anak yatim, yang tidak kaya, miskin lagi. Kan mereka punya usul, mestinya yang jadi nabi itu Al-Walid bin Mughirah, ya. Kemudian orang musyrik-musyrik yang lain yang kaya itu mungkin Abu Jahal atau Abu Lahab, itu yang jadi nabi, bukan Muhammad yang orang miskin yang tidak punya apa-apa ini. Ya, maka Allah Ta'ala menjelaskan ini, yu'tihi mayyasha, karunia-Nya Allah itu akan diberikan kepada siapa yang dikehendaki. Wallahu dzul fadlil azim, Allah mempunyai karunia yang sangat besar, ya. Di dalam surat Al-Baqarah, ya, surat Al-Baqarah surat nomor 2 ayat 105, ya, 105. Monggo Bu dibaca, Bu. Oke, Ustaz. 105. Bu Wati, monggo Bu Wati. Nggih, Bu Dwi, maaf ya Bu Dwi. Enggak apa-apa. Nggih, orang-orang yang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak menginginkan diturunkannya kepadamu suatu kebaikan dari Tuhanmu. Tetapi secara khusus Allah memberikan rahmat-Nya kepada orang yang Dia kehendaki. Dan Allah pemilik karunia yang besar. Ya. Mayawadzilladzina kafaru min ahli kitab walal musyrikinya. Dan orang-orang musyrik dari ahli kitab dan orang-orang yang Yahudi, ya, ini ya, ahli kitab ini asal Yahudi itu, ya. Wal musyrikina ayunazala alaikum, tidak ridho kalau Allah menurunkan kepada kalian ini min khairin, kebaikan, yaitu mengangkat seorang nabi, ya, tidak dari kalangan mereka, mirabikum, ya. Jadi ayunazala alaikum bi khairi mirabikum, bahwa Allah menurunkan kebaikan kepada mereka. Padahal wallahu yahtasu bi rahmatihi, dan Allah Ta'ala tetap memilih, ya, siapa saja yang akan siap menerima rahmatnya, menyasa siapa saja, wallahu dzul fadlil azim, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Jadi memang orang Yahudi, orang Nasrani tidak senang kalau nabi kita jadi nabi. Itulah sebabnya sampai sekarang pun susah, ya, menyatakan bahwa yang jadi Rasul itu Nabi Muhammad. Mereka tidak mau percaya, tidak mau beriman. Ya, lebih baik mati. Sama dengan Abu Jahal. Abu Jahal ngerti kalau Nabi Muhammad itu utusan Allah, ajarannya benar. Kenapa dia tidak mau mengikuti? Karena gengsi, ya. Gengsi saja. Hati-hati dengan gengsi. Orang gengsi itu iman tidak bisa masuk ke dalam. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, saya pikir sampai di sini sementara. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan kali lain. Sebenarnya saya akan menerangkan hal-hal yang itu, tapi nggak apa-apa. Nanti waktunya insya Allah masih banyak. Mudah-mudahan kita tidak dimatikan dulu oleh Allah Ta'ala, ya, selama kita masih ada manfaatnya, ya. Kalau sudah tidak ada manfaatnya, matikan saja, ya Allah. Ini daripada ribet saja, ya. Begitu. Monggo Bu, saya kembalikan kepada Pak Azwar.